adalah kendaraan yang mendorong pasca Perang Italia dan menciptakan skuter konsep baru. Desainnya yang jelas berasal dari pensil produsen pesawat. Terlihat seperti serangga, dan mereka menyebutnya Vespa. È geniale perché è fatto da pochi tratti semplici, tipo buatan Italia murni di atas dua roda. Sebuah ikon tak terhapuskan dari Dolce Vita Italia, simbol kebebasan dan kenyamanan bagi generasi muda. Hanya dalam beberapa tahun, kendaraan beroda dua itu telah menginvasi seluruh dunia, selalu setia pada dirinya sendiri, tetapi dalam evolusi yang berkelanjutan. Dan ini salah satu metamorfosis terbarunya, Vespa GTS 300 Super. Sebuah campuran dari tradisi dan kekuasaan. non è Vespa solo vacanze romane o Vespino Special, Vespa ha un'anima più sportiva come quella della Super 300. Sebuah legenda yang sepenuhnya didesain, dikembangkan, dan dibangun di sini, di pabrik Piaggio Pontedera. È come scolpire una leggenda. Selamat datang di salah satu tempat kelahiran satu diva Italia yang paling klasik. Di jantung hijau di Bukit Tuscan, berdekatan dengan Florensi, dalam keheningan salah satu daerah Italia yang paling indah dan terkenal di dunia, terletak rahasia salah satu merek buatan Italia tertua dan tersukses, Vespa. Dengan desain jelas yang telah menjadi simbol masa muda, optimisme, dan kebebasan sejak tahun 50-an. Chiunque da giovane, da ragazzo ha avuto un'esperienza, una storia con la Vespa, e quindi questo oggetto è un'icona nel mondo. Untuk waktu yang lama, Vespa adalah ratu jalanan, tanpa adanya musuh. Tapi pada tahun 1990-an, Jepang merilis skuter yang bahkan lebih ekonomis yang terbuat dari plastik ke pasar. Piaggio tak siap menghadapi persaingan. Piaggio memasuki masa krisis, dan legenda Vespa mulai goyah. Piaggio sadar bahwa terkadang dalam pasar yang lebih kompetitif, Anda harus melihat ke belakang agar inovatif dan bergerak maju. Membawa sebuah ikon dengan identitas yang kuat ke dalam milenium baru tentu tak mudah. Piaggio memutuskan untuk merenovasi tanpa meninggalkan alur tradisi. Dengan menciptakan desain klasik dengan hati modern, model Vespa baru yang canggih harus mempertahankan semua pesona kendaraan tersebut dari 65 tahun yang lalu. Vespa GTS 300 adalah model unggulan dari lini baru ini. Saat ini, tantangan Piaggio adalah bagaimana beradaptasi dengan kebutuhan mobilitas milenium ketiga. Kinerja, ekologi, dan keamanan. Filosofi yang selalu melihat ke masa depan adalah kendaraan yang paling revolusioner di dunia. MP3. Ini adalah salah satu contoh pertama skuter roda 3, sebuah inovasi yang menjadikannya sangat stabil dan aman. Juga menggunakan sistem propulsi yang canggih, listrik hibrida, mesin bensin. L'MP3 ibrido rappresenta l'esempio dell'eccellenza tecnologica di Piaggio, lo diciamo con grande orgoglio che è il primo scooter ibrido plug-in commercializzato. Ini berarti bahwa memungkinkan untuk mengisi ulang baterai litium, menggunakan arus listrik rumah tangga melalui stop kontak listrik yang sederhana. MP3 mewakili langkah penting dalam penelitian mobilitas. Sedangkan Vespa 300 GTS mengandung tradisi dan kecepatan milenium baru. Berkat campuran ini, pabrik raksasa Piaggio bangkit dari krisis tahun 1990-an dan menjadi pesaing besar sekali. Sejak kelahirannya, 3 konsep sederhana telah membuat desain Vespa tak tertandingi. Mesin dengan suara jelas, cangkang badan logam, suspensi depan, salah satu intuisi yang paling visioner dari dunia roda 2. Dengan mengantongi pengalaman, Piaggio siap untuk menghadapi pasar abad ke-21.
Lebih dari 3.000 orang bekerja di pabrik kendaraan roda 2 terbesar di Eropa. 682.000 meter persegi, setara dengan lebih dari 2.600 lapangan tenis. Piaggio memiliki kantor di seluruh dunia, dari Spanyol hingga India, namun akarnya berada di sini, di Tuscany. Vespa dibangun dalam 5 tahap utama. Perawatan aluminium dan baja, perakitan motor, perakitan badan, pengecatan, dan perakitan kendaraan. Dan itu semua dimulai hanya beberapa kilometer dari sini. Dalam sebuah gudang percetakan yang sangat besar, panel baja logam besar menjadi tubuh Vespa. 5 mesin mencetak bajanya, menerapkan 1.000 ton tekanan, seperti ditimpa oleh 20 truk besar. Bagian-bagian yang membentuk badan dan sasis Vespa melewati berbagai tahapan penyempurnaan. Dan tampilan klasik Vespa sudah mulai terbentuk. Profil Vespa yang ada sekarang menjadi sebuah pemandangan sehari-hari di jalanan Italia. Sebuah simbol motorisasi massal. Sebagian mobil dan sebagian motor, tapi sebagian besar merupakan sebuah kendaraan emansipasi. Il design della Vespa è geniale perché è fatto da pochi tratti semplici, tipo Desain ini adalah hasil dari semangat inovatif pewaris dinasti Piaggio. Setelah perang, Enrico Piaggio ingin meningkatkan aktivitas bisnis keluarga. Dia merevolusi produksi, berpindah dari pesawat untuk mengikuti intuisinya, untuk menempatkan seluruh negeri di atas kendaraan beroda 2. Dia ingin menciptakan sebuah motor skuter, berdasarkan model sepeda motor kecil yang digunakan oleh penerjun payung Amerika. Itulah bagaimana MP5 diciptakan, yang segera mendapat julukan Ipik Buruk Rupa. Enrico Piaggio merasa canggung, tak nyaman dan lambat. Itu sama sekali tak seperti kendaraan yang ada dalam pikirannya. Dia memutuskan untuk menempatkan proyek desainnya pada orang luar, pada seseorang yang pikirannya benar-benar bebas dari prasangka, terbebas dari gagasan sepeda motor. Bagi Piaggio, idenya sederhana, membangun kendaraan praktis yang murah, yang terjangkau bagi semua orang. Orang yang menerima tantangannya adalah Corradino di Ascanio. Dia adalah insinyur aeronautika yang terkenal di dunia, yang menemukan prototipe pertama helikopter modern. Insinyur itu membenci sepeda motor, yang dianggapnya kotor dan tak nyaman. Karena itu dia memulai karyanya dengan menelusuri sosok seseorang yang duduk dengan nyaman di ruang tamu, lalu mendesain profil kendaraan di bawahnya, dan bentuk Vespa lahir. Insinyur itu memutuskan untuk mengubah bukan saja bentuknya, tetapi juga bagian-bagian mekanik skuternya. Dia memindahkan persneling langsung ke setang, memungkinkan pergantian gigi dengan gerakan tangan yang sederhana. Sebuah perubahan revolusioner yang segera membedakan Vespa dari semua skuter lain yang ada di pasar. Ide De Ascanio untuk skuter juga secara alami terinspirasi oleh pesawat, solid, ringan, dan yang terpenting aerodinamis. Karena itu dia merancang cangkang logam untuk badan utama yang akan memuat bagian-bagian mekaniknya. Gagasan luar biasa lainnya adalah memodelkan garpu kemudi depan langsung pada gerbong pesawat dan menggunakan mesin starter yang mirip dengan di pesawat sebagai kunci kontaknya. Hasilnya adalah sebuah kendaraan yang nyaman, bersih, dan sederhana. Dia berseru, terlihat seperti tawon, karakteristik dari dasar Vespa, dimulai dengan badannya. Kurang lebih masih tetap tak berubah dari waktu ke waktu. Saat ini di Mega Pabrik, teknologi generasi terbaru digunakan untuk mengelas cangkang badan Vespa Millennium ketiga. Panel yang sudah dicetak tiba di departemen pengelasan. Chassis yang telah selesai terdiri dari 4 bagian dasar, badan monokok, perisai, dan 2 panel samping. Potongan-potongan yang membentuk sasis Vespa dilas oleh teknisi di atas platform berputar. Sebuah platform membawa sasis ke area yang aman.
Sebuah robot yang sudah diprogram membuat 72 jahitan las dalam waktu sekitar 5 menit, satu setiap 4 detik. Sasis dibangun dengan teliti dan penuh perhatian. Pada Vespa, badan dan sasis merupakan entitas tunggal dan terbuat dari baja. Rincian yang dilas harus menjadi sempurna. Giannina Marcioli telah bekerja di Piaggio selama hampir 35 tahun. Tanggung jawabnya adalah memeriksa badan dan jahitannya. Io cerco che ci siano tutte le tardature innanzitutto, che non ci siano cocci, che non ci siano difetti. Semua orang bekerja dengan sangat hati-hati. Badan Vespa tak boleh bernoda sedikit pun. Qui vediamo i difetti che fuggono a loro. Lo segnaliamo e lo rimandiamo indietro ai rifinitori che lo riaggiustano di nuovo e poi lo deliberiamo. Panel badan telah dibentuk dan dilas. Sekarang siap untuk menampung jantung dari Vespa, mesinnya. Beberapa komponen mesin berasal dari Departemen Perawatan Aluminium dan Perawatan Baja. Di Departemen Perawatan Aluminium, 8 sel menjalankan perincian akurat atas 2 bagian yang membentuk selubung. Carter. Il kart è il contenitore di tutto ciò che compone il motore, ingranaggi, albero motore, cuscinetti. Mesin Vespa modern harus lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan tak bisa hancur. Oleh karena itu, setiap bagian harus dibangun dengan ketepatan ekstrim. 2 buah Carter yang akan menyusun selubung mesin dikerjakan bersamaan. Mulai saat ini mereka menjadi tak terpisahkan, seperti kembar, atau bahkan mereka akan menjadi bayangan satu sama lain. Sebuah aliran air dan minyak mendinginkan suhu bor. Seorang teknisi memeriksa ketepatan pekerjaannya. La precisione è importante su queste nuove versioni di motori perché l'alto numero di giri che otteniamo, le potenze che otteniamo, quindi la precisione per il processo è importante. Setiap siklus perawatan Carter berlangsung sekitar 15 menit. Il reparto può produrre circa 2000 carte al giorno a potenzialità massima. Di samping sektor yang mempersiapkan mesin Carter adalah Departemen Pengerjaan Baja. Disinilah jantung Vespa dibuat. Poros engkol, poros hubungan dan bagian baja yang membentuk mesin. Sekarang saatnya untuk pindah dari baja mentah ke bagian yang disempurnakan dengan ketepatan yang tak terbatas. Tiziano Tarcolla telah menjadi inspektur pengawasan mutu selama 35 tahun dan saat ini menggunakan mesin serat optik. Deve essere preciso perché sennò girerebbe male, il motore funziona male, sennò il motore se è rumoroso funziona male e poi fa anche rumore. Non si costruisce solo motori, devono essere perfetti i motori. Jika pemeriksaan noda sukses, potongan tersebut bisa diteruskan ke Departemen Perakitan Mesin. Disinilah mesin GTS 300 yang baru lahir menjadi hidup. Persiapan potongan dan lini perakitan di pabrik raksasa Piaggio bekerja dalam koordinasi sempurna. Carter harus dirakit di gedung perakitan mesin yang sangat besar, di mana 5 lini bekerja dalam siklus berkelanjutan. Qui si sta producendo motori 300 Vespa che variano da 300 a un massimo di 600, poi mettendo anche il turno di notte può aumentare, fino a un massimo di 1200 motori. Setiap teknisi di lini tersebut bertanggung jawab atas fase perakitan yang tepat. Io praticamente metto i componenti, ogni volta che metto un componente si accende una luce che mi dà un ok, alla fine del processo io spingo e avvio il ciclo e la macchina
macchina fa praticamente la lavorazione da sola. Semuanya harus berlanjut tanpa gangguan. Tantangannya adalah mampu merakit cukup banyak mesin, antara 1.200 dan 1.400 per hari. Untuk alasan ini, teknisi tertentu yang disebut OTZ, operatori teknisi di zona atau teknisi sektor, dibuat untuk menggantikan hampir semua pekerja saat istirahat dan mengawasi kontrol setiap tahap dalam proses. Abbiamo una divisa marrone proprio per distinguerci dal resto, diciamo, degli operai. Il nostro è un ruolo di supporto alla linea. Controlliamo se tutto va bene, controlliamo durante il montaggio che ogni operaio svolga correttamente il suo lavoro. Selain pengalaman teknisi spesialis tinggi, Lini juga memiliki sistem kendali otomatis. Jika mereka menemukan cacat dalam potongan yang telah dirakit, alarm akan berbunyi. Mengawasi semua untuk memastikan semua bekerja dengan benar, jatuh ke mata ahli Gabriele Gherardi, supervisor lini perakitan mesin. Durante la fase del montaggio le parti più delicate sono il carter che va visionato prima del montaggio, albero motore, cilindro, fasce, riempimento dell'olio. Dopo il riempimento dell'olio viene fatto una prova elettrica dove ci sta tutti i dati per le tensioni, pressione dell'olio, e poi a metà linea ci sta anche delle prove di tenuta. A volte ci sono delle piccole perdite che non sono visibili a occhio nudo. Mesin skuter harus menyala pada percobaan pertama dan tak pernah bermasalah. Untuk menciptakan keandalan mesin yang meningkat, bahan dasarnya adalah keterampilan para teknisi Piaggio. Data la mia esperienza in Piaggio e sulla linea di montaggio, potrei montare un motore a occhi semichiusi, non proprio chiusi. Il pistone, controllo che sia stato montato correttamente. Questa è la corona distribuzione. Mesin akhirnya siap. Seorang pekerja di bangku pengujian memeriksa karakteristik teknis dan mendengarkan suara yang jelas untuk pertama kalinya. Semua motor skuter terlihat mirip. Ini bisa menimbulkan sedikit masalah. Tapi semua ada dalam detailnya. Untuk mengelola sejumlah besar mesin dan model, gudang raksasa diatur dengan sistem logistik yang kompleks. Francesco Parlanti, salah satu veteran Piaggio, tahu semua rahasianya. Lavoro qui da 33 anni e sono responsabile del magazzino motori. In questo magazzino al massimo della produzione ci stanno 17.000 motori. I motori vengono ubicati secondo un codice a barre che identifica sia la tipologia di motore che la locazione nella quale sono sistemati. Setiap palet memiliki kode sendiri. Dideteksi oleh senapan inframerah. Pengorganisasian palet disusun untuk menemukan palet yang tepat untuk dibawa ke produksi. Ini adalah mesin yang akan melengkapi Vespa GTS 300. La Vespa GTS 300 Super adalah model Vespa paling sportif yang pernah dibuat Piaggio. Mesin 4 silindernya adalah yang terkuat yang pernah dipasang pada Vespa, dikendalikan oleh transmisi otomatis, 75.000 RPM, dan dapat mencapai 125 km per jam. Mesin mengikuti jalurnya melewati pabrik raksasa tersebut. Panel badan Vespa 300 telah disetujui oleh kendali mutu, departemen pengelasan, digantung dari serangkaian kait, dan dikirim ke dalam proses pengecatan. Le scocche viaggiano appese a tutta la fabbrica. Se vogliamo poi rappresenta anche un motivo di sicurezza, perché anziché avere delle scocche che transitano lungo il pavimento dello stabilimento sono sopra, e quindi non c'è il rischio di incroci col personale che cammina per lo stabilimento. Panel badan tiba di departemen pengecatan dan dicelupkan dalam tangki cat hitam. Ini adalah lapisan pertama cat menutupi baja.
cat primer melekat pada baja melalui prinsip elektroforesis. Qui, come ho detto, inizia il processo di cataforesi. Questo è un tunnel di pretrattamento che prepara la scocca, la lamiera per l'immersione, quindi la verniciatura del pezzo di cataforesi. Prosesnya sederhana. Potongan direndam dalam tangki, dihubungkan dengan kutub negatif dari generator listrik. Sedangkan kutub positif berada dalam tangki itu sendiri. Saat cat dan panel badan bersentuhan, listrik melakukan tugasnya. Dengan cara ini, cat akan segera melekat pada panel badan. Saat panel keluar dari bak mandi, semprotan air menghapus semua cat berlebih. Dengan semua proses ini, film cat yang diterapkan sangat tahan dan seragam karena melekat di mana bajanya telah dialiri listrik. Hasil akhirnya adalah panel badan dengan daya tahan lebih lama terhadap karat dan zat atmosfer. Lini panel badan gantung melanjutkan perjalanannya. Sekali lagi keterampilan teknisi pengecatan Piaggio ikut berperan. La Vespa è la mia passione. Quando vedo in giro una Vespa mi domando, cavolo, l'avrò fatta io. Pekerjaan pengecatan dilakukan secara manual. 10 pekerja dengan senjata semprot mengecat panel badan. Operasi tersebut berlangsung di area yang dirancang khusus untuk menghilangkan debu cat. Aliran udara yang terus-menerus disaring dikombinasikan dengan dinding air yang mengalir untuk mencegah pekerja menghirup debu cat yang mudah menguap. Cat mengkilap dilapiskan di akhir. Pelat badan masuk ke tungku besar dan tetap berada di dalam selama sekitar 60 menit pada suhu sekitar 80 derajat. Cat mengering secara permanen dalam beragam warna. I nostri clienti non vogliono una Vespa di un solo colore, abbiamo in gamma qualcosa come 13 colori diversi. Il bianco, il giallo, l'azzurro, il blu, il verde, con i nomi più strani. Dal rosso Chianti al rosso Ibis. Departemen ini mengecat 200 badan per hari. Tapi sebelum dibawa ke departemen perakitan, mereka diserahkan pada mata ahli teknisi pengendalian mutu. Sì, la Vespa è idonea a essere mandata al montaggio, mettiamo un bollino rosso e la mandiamo via. Altrimenti la scartiamo e viene riverniciata la Vespa sulla catena di verniciatura. Pelat badan telah dilas dan dicat. Mesin telah dirakit dan dikontrol kualitasnya. Komponen lainnya menunggu untuk dirakit. Semuanya sekarang siap untuk mengambil bentuk yang kita semua tahu dengan baik. Siluet jelas dari Vespa. Sebuah bentuk yang menjadi hidup pada pensil para desainer yang selama bertahun-tahun telah menghadapi tantangan mendesain ulang objek legendaris, mempertahankan hubungan kokoh dengan masa lalu. Di Piaggio, kami tak pernah berhenti mencari solusi inovatif, mempelajari desain baru. Tapi Vespa memiliki warisan yang sangat mengesankan, yang memiliki jutaan penggemar berat yang ingin tetap melindungi mistiknya, para Vespisti. Renzo adalah salah satunya. Quando tu viaggi su un mezzo del genere, la strada la vivi tutta. Questo qua è un veicolo che ha sì, la sua età, però comunque ti permette di andare in giro e di vivere avventure fantastiche. Vespa gaya lama dan motor bersejarah berhasil membangkitkan gairah semua umur. Vespista oggi significa fare parte di un gruppo, conoscere sempre più gente, spostarsi. La Vespa è il simbolo dell'Italia, un ottimo modo per stare bene, per goderci una giornata insieme in Vespa, sulle strade, a goderci i nostri bellissimi paesaggi. Kejutan selalu dapat ditemukan di antara model lama dan baru. Una Vespa col sidecar, è una Vespa 250 e edizione dell'anniversario per il 70° della Vespa con il sidecar applicato, per condividere insieme il piacere di andare in moto. Di Italia, Vespa bukanlah sekedar kendaraan beroda dua, itu adalah gairah sejati.
Penggemar Vespa selalu memandang curiga pada setiap perubahan pada objek pujaan ini. Sono un po' nostalgico, quindi io dico Vespa vecchia. È più bella perché è anziana, diciamo, no? Come styling. È il sogno del ragazzo che ritorna adesso. Di Italia, ada mekanik yang merupakan ahli restorasi Vespa sesungguhnya. Misi mereka adalah menjaga mimpi anak-anak abadi ini tetap hidup. Andrea Gentili telah menjadi ahli restorasi selama bertahun-tahun. La missione del restauro è esattamente quella, cioè replicare quello che è stato fatto dalla Piaggio all'atto della nascita della Vespa e quindi più fedele possibile all'originale. Pekerjaan Gentili adalah menciptakan mesin waktu, sehingga klien dapat melihat kembali masa lalu mereka. Alcuni clienti hanno avuto magari lo stesso mezzo e hanno cercato un mezzo uguale a quello che avevano anni prima, oppure hanno lo stesso mezzo fermo da anni nel loro garage, per cui hanno proprio effettivamente avuto la stessa identica Vespa e quindi hanno secondo me una sorta di déjà vu. Cinta dan nostalgia untuk Vespa klasik begitu kuat, hingga mendorong Piaggio untuk memikirkan kembali strateginya. Dan pada tahun 2011, berdasarkan permintaan besar, model 1977 PX kembali ke produksi. Dengan gigi pada stang dan mesin 2 silinder, itu adalah permata sejati untuk penggemar. Meskipun usianya 33 tahun, pesonanya masih utuh dan peluncurannya sukses tak terduga. Abbiamo ascoltato i nostri clienti, in quanto tutti chiedevano di rivedere l'originale e di poterla ricondurre sulle strade italiane e non solo italiane oggi. Piaggio segera menyadari bahwa itu bukanlah berurusan dengan sekelompok kecil, tapi penggemar yang berdedikasi. Per PX abbiamo iniziato pensando a dei volumi che fossero di retrogusto, di conseguenza volumi più piccoli. La prima reazione dei nostri clienti è stata invece entusiasta, tanto che abbiamo pensato di triplicare anche in questo caso i volumi e quest'anno probabilmente arriveremo oltre le 10.000 unità vendute di PX nuove con il fascino del vecchio nel mondo. Menemukan titik keseimbangan antara kesetiaan pada tradisi dan kebutuhan untuk evolusi adalah tantangan Piaggio. Dan ini adalah tugas Departemen Estetika dan Desain. Marco Lambri adalah Direktur Pusat Estetica dan Desain. Per noi designer è un onore e dall'altra parte una grande responsabilità lavorare su un marchio come Vespa. È uno dei pochi oggetti che è venduto in tutto il mondo uguale a se stesso ed è uno dei pochi oggetti che viene riconosciuto in tutto il mondo come Vespa. Desain setiap model Vespa dimulai di sini, di Pusat Estetika dan Desain. Pensil desainer mengikuti bentuk yang akan tetap setia pada profil Vespa klasik. Desain masa depan sangat rahasia. Desain dan market dijauhkan dari para pengintip. Tapi bagaimana Anda mendekati desain model Vespa baru? Normalmente il centro stile riceve un brief, un'indicazione dal marketing o dall'area commerciale che attraverso analisi di mercato capisce la possibilità di realizzare un nuovo prodotto. Setelah permintaan pasar dipahami, para desainer membiarkan imajinasi mereka berjalan. Sì, il bello di questo lavoro è che molto è governato dalla tecnologia, ma ancora tanto è lasciato alla mano dell'uomo, alla mano dei designer e quindi un po' al cuore di queste persone che affrontano questa attività con grande passione. Desain diserahkan kepada pembuat model. Mereka adalah para pemahat sejati yang memotong kayu dan bahan sintetis untuk memproduksi semua bagian model. È come fare una scultura, come fare un'opera classica quasi. È come scolpire una leggenda. Sejalan dengan pekerjaan desainer, tim lain cenderung ke desain kendaraannya. Ini adalah pusat saraf rekayasa mega pabrik ini. Disinilah mereka menyulap Vespa masa depan. Pada monitor ini,
para insinyur mendesain suspensi depan Vespa, salah satu elemen yang telah membuatnya menjadi unik di seluruh dunia. La sospensione anteriore di Vespa è chiaramente un progetto singolare nel mondo degli scooter. Roda Vespa melekat pada suspensi di satu sisi saja, dan sistem revolusioner ini memberikan stabilitas lebih dan membuat mengerem jauh menjadi lebih lembut. Tapi bagaimanapun secara historis, fitur rem drum Vespa standar keamanan kontemporer memaksakan penggunaan rem cakram. L'adattamento è stato relativamente semplice, nel senso che abbiamo il know-how di quella soluzione tecnica e tecnologica e quindi non è stato molto difficile per noi. Tapi ini adalah rincian berkala. Saat ini, Piaggio meminta penggemarnya yang semakin berani untuk membayangkan masa depan yang berbeda. Pengalaman para insinyur Piaggio dalam desain mesin telah menghasilkan evolusi teknologi yang besar. Dari dasar rekayasa solid, perusahaan telah menciptakan kendaraan yang paling berevolusi secara teknologi, MP3 Hybrida. Skuter pertama di dunia yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik, mengintegrasikan mereka ke dalam sistem canggih tunggal. Siamo i primi nel mondo che abbiamo fatto uso di batterie a litio-ioni. Jika Vespa mengubah filosofi skuter, memaksakan garis pada dunia, MP3 mengusulkan untuk memberi kehidupan pada konsep baru mobilitas. MP3 è una rivoluzione perché vuole diventare uno scooter più sicuro nel suo utilizzo per ancora più gente. Disegnare una Vespa in realtà obbliga a tenere presente quello che è stata la tradizione. Un veicolo come l'MP3 ci permetteva di partire quasi da un foglio bianco. Bab baru sejarah Piaggio sedang ditulis pada kesempatan ini. Dulu mereka menggunakan suspensi yang terinspirasi penerbang pada motor. Saat ini, mereka membawa ulang sistem suspensi depan baru yang menulis ulang buku aturan pasar. Pekerjaan tersebut memakan waktu bertahun-tahun untuk selesai, di sepanjang jalan yang penuh dengan rintangan. La progettazione dell'MP3 sicuramente è stata la più grossa sfida per noi dell'ultimo decennio. La sfida è stata quella di far funzionare l'MP3 come un veicolo normale a due ruote. Dua roda depan bekerja sama dengan sempurna, seolah hanya ada satu. Tapi kesederhanaan nyata ini adalah berkat lompatan teknologi besar oleh para insinyur Piaggio. Suspensi yang mirip sepeda motor memungkinkan pengguna untuk menekuk skuter hingga 45 derajat. Un motociclista che ha guidato moto, anche moto sportive, montando su un mezzo del genere a tre ruote, diciamo che secondo me si trova sempre a suo agio. MP3 menguji tim desain dengan tantangan baru untuk membuat apa yang tampaknya tak menarik dan canggung terlihat menjadi riang, mudah, dan keren. Una volta accettato un concetto così innovativo, adesso vogliamo che venga accettato da più persone possibili, magari anche dai giovani e dalle donne. Keuntungannya jelas. Dengan 3 roda, Anda dapat berhenti tanpa harus meletakkan kaki di tanah, membuat bahkan orang yang tak pernah mengemudikan skuter sebelumnya merasa aman. Formula MP3 telah memenangkan dukungan masyarakat. Seperti yang tampak oleh lebih dari 80.000 unit terjual di seluruh dunia hanya dalam waktu 5 tahun. Apakah keberhasilannya berarti mungkin bahwa waktunya telah datang untuk mengusulkan Vespa roda 3 baru? Why not? Sicuramente interpretato sempre in chiave Vespa senza snaturare l'icona. Ini adalah tantangan berani yang tak termasuk di antara rencana mendatang Piaggio saat ini. Membuat pemuja Vespa menerima model semacam itu takkan menjadi tugas yang mudah. Pensare a una Vespa a 3 ruote non è impossibile. Penso che Vespa sia stato un prodotto così innovativo che potrà proporsi in varie forme. L'importante è che indipendentemente dal numero delle ruote sia in grado di comunicare se stessa come Vespa. Tapi akan sulit untuk meyakinkan Vespiti. La Vespa è un guido, mentre qualsiasi altro scooter non è un mito, è una cosa che è venuta dopo, insomma, lei è stata la prima e rimarrà.
Vespa PX Classic, GTS 300 Super, dan MP3 hibrida baru. Semua hidup dalam hati dan pikiran para desainer, insinyur, pekerja pabrik, dan penggemar Vespa. Mega Pabrik Piaggio adalah campuran yang intens dan penuh semangat dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Model Vespa masa kini adalah GTS 300 Super. Mesinnya siap, panel badan telah dicat, semua komponen telah tiba. Tapi sekarang setiap komponen harus diperiksa secara akurat di area pengujian. Area tes adalah penjaga Vespa. Di sini kita menguji kapasitas perlawanan dari bahan setiap komponen Vespa. Qua dentro si controllano dal punto di vista chimico e fisico tutti i materiali che compongono un motore o un veicolo. Acciai, altre leghe metalliche, plastiche, gomme, addirittura le coperture delle selle. Questa prova qui verifica la struttura della scocca, del telaio, saldature, le piegature sulle lamiere. Mesinnya siap, panel badan telah dicat. Sekarang semuanya diteruskan ke departemen perakitan, di mana serangga dengan 2 roda mulai terbentuk. Lini perakitan ini mengesankan. Hingga 55 stasiun yang terkoordinasi mampu menyelesaikan Vespa maksimal dalam 4 jam. Sulla linea possono lavorare dalle 10 alle 100 persone. Una linea di montaggio può arrivare a produrre in un turno fino a 250-260 veicoli. Para pekerja di sini sebagian besar perempuan. Perakitan adalah kombinasi dari teknologi dan pengalaman pengrajin. Sulla linea di montaggio ci sono più donne che lavorano, in quanto sono molto più precise sotto certi aspetti, quindi di manualità, mentre per i lavori più pesanti c'è bisogno esclusivamente di uomini. Ho montato tante vesti da quando sono veramente tante, proprio non si contano. Panel badan turun dari atas dan dimasukkan ke dalam lini perakitan. La vendicatura ce la mandano quando tramite un riciclo, una volta presa dalla bilancella la carichiamo, la bilancella ritorna vuota pronta per partire. Sono 10 anni che faccio questo lavoro e non ho legata. Pada awalnya, lini berjalan paralel. Di satu sisi mesin dan panel badan di sisi lain. Akhirnya 2 lini bersatu. Dan saat itu, cangkang baja akan menyapa mesin Vespa. Basta la scocca, da dietro ci va un filare. Attaccato l'ammortizzatore, attraversa, bloccato dalla parte là e poi bloccato l'ammortizzatore. Quello è il bloccaggio. Setiap stasiun setelahnya melengkapi bagian dari Vespa. Setiap tahap dilakukan dengan sangat hati-hati. Sicuramente la parte più complicata da montare di una Vespa è l'impiantistica inizialmente e dopo la metà della linea tutta la parte che riguarda bauletto, coprifaro, coprimanubrio e quant'altro, perché ci vuole manualità e ci vuole anche precisione. Saatnya telah tiba untuk menerapkan logo Vespa dan logo Piaggio yang bersejarah. Il logo di Vespa è un logo che è nato insieme a Vespa, è un po' come se fosse una firma e che stiamo molto attenti a porre proprio perché ci sono dei canoni per questo logo che devono essere rispettati. Poi il fatto che esprima metallicità e che quindi sottolinei l'anima di Vespa, che rimane uno dei pochi scooter costruiti in metallo, non fa altro che distinguere questo prodotto da tutti gli altri.
Setelah rincian akhir terperhatikan, saatnya tiba untuk serangkaian pengujian fungsional sebelum bisa keluar ke jalanan. Roberto Giuseppe menjalankan pemeriksaan ini. Da quando lavoro qua ho lavorato tutti i modelli di Vespa che passano. Sono tecnologicamente molto più avanzate dalle prime, sono molto più complete, molto più compatte, hanno una gestione di elettronica molto differente. Banyak jam kerja dibutuhkan serta masukan dari teknisi, insinyur dan desainer. Tapi akhirnya Vespa GTS 300 Super telah siap. Sebelum menghadapi jalanan, Vespa diuji dengan cermat. Pengujian ini dilakukan sebelum memproduksi setiap seri Vespa dan mengambil tempat pengujian yang digunakan sampai tahun 1996, di mana pengemudi penguji melompat dari platform sepanjang 3 meter pada kecepatan 40 km per jam. Bekerja sama para pekerja di mega pabrik adalah anggota tim yang tak kenal lelah dan satu yang tak pernah mengeluh, robot Oscar. Questo è Oscar, è sospeso in aria su una massa sismica di 50 tonnellate, seduto su questa Vespa in prova e vengono acquisiti dati su strada. In questa prova vengono provati sia le sospensioni, la scocca, le saldature e così via. Tapi sekarang saatnya untuk pindah ke lintasan dan akhirnya melihat Vespa meluncur cepat di aspal. Marco Terzi telah menguji Vespa selama lebih dari 30 tahun dan gairahnya menyala kembali dengan kedatangan setiap model baru. L'entusiasmo delle Vespe attuali sono una grande erogazione, hanno un grandissimo motore perché con l'iniezione è nato un qualcosa di stupendo, diciamo anche su motori piccoli di cilindrata. Poi abbiamo una potenza frenante enorme che prima ce la sognavamo, specialmente con i veicoli che avevano anche i tamburi, diciamo, al posto delle pinze e dei dischi. Vespa GTS 300 Super telah siap. Roda-rodanya akan segera berkendara di sepanjang jalanan terjauh di seluruh dunia. Afrika Selatan, Australia, Indonesia. Apakah digunakan untuk pariwisata, untuk berkeliling kota, atau untuk perjalanan petualangan antar benua? Jutaan pecinta Vespa lama dan baru tak akan pernah berhenti memilih kendaraan ini sebagai cara favorit mereka untuk menikmati kebebasan di jalanan. Desainer Vespa Piaggio sudah berpikir tentang Vespa masa mendatang. Il modello che mi piace guidare di più sarà senz'altro la prossima perché ogni volta che usciamo abbiamo sempre un qualcosa di nuovo e qualcosa che riusciamo sempre a migliorare nel tempo. Evolusi tak pernah berhenti di Piaggio. Pensil para desainer sudah sibuk menyulap model Vespa masa depan. Per noi ogni giorno è una sfida, il centro stile per definizione lavora nel futuro perché noi oggi stiamo disegnando quello che uscirà fra qualche anno. Semuanya bergerak maju. Yang tersisa untuk dilihat adalah saat teknologi yang dikembangkan pada model skuter yang paling maju akan dipasang, bahkan pada Vespa. Apakah akan segera ada Vespa hibrida? Questa è una delle possibili sfide che comunque porteremo avanti senza snaturare minimamente lo spirito della Vespa. Selama 65 tahun terakhir, Vespa telah mengatur tren dan memberikan pergerakan untuk seluruh generasi, termasuk mereka yang bekerja menciptakannya. Sì, mi piace tantissimo, mi rende un lavoro creativo dove trovo tanta soddisfazione. Vado anch'io ai raduni e sono comunque sia un utilizzatore di Vespa tutti i giorni. La Vespa non bisogna essere un motociclista per andarci, bisogna essere un vespista. Kejayaan masa lalu semacam itu terus mendorong Vespa menuju cakrawala masa depan. Dari perbukitan yang tenang di Tuscany, tempat kelahirannya, serangga jalanan kecil yang cerdik ini akan meneruskan evolusi luar biasanya, menyebarkan legenda bergaya Italia ini ke seluruh penjuru dunia.